أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. من أذن له في التعبير حسنت في مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم إشارته. Yang artinya man udzina lahu fit ta'bir, barang siapa yang diberikan izin baginya pada mentakbirkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaran makhluk ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut. Dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu, isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, makna yang dekat, maka itu disebut ibarat. Apabila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh, namun ada persesuaian dengan makna yang dekat, maka itu disebut adalah isyarat. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Nah, itu kalau ibarat maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit air, maka berisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, apabila dimaknai seperti itu, maka itu namanya ibarat. Allah yang menurunkan air dari langit, maka air itu berkumpul di suatu lembah, maka seapa besarnya lembah itu, seitulah isinya air. Artinya makin besar sumurnya, makin banyak airnya. Nah, itu ibarat. Adapun isyarat, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, Allah yang menurunkan ilmu, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka mengalirlah itu ilmu, itu Al-Quran di dalam hati manusia dengan kadar hati tersebut. Nah, itu ngarannya, itu namanya dimaknai dengan isyarat. Nah, orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah di pendengaran para pendengarnya ibaratnya, dan jelas kepada mereka itu isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alamatul ma'zun bi ta'biri ilmil qaum ay yakuna kalamuhu mafhuman maqbulan muta'assiran bi qulubis sami'in wa in takallama bi kalamin wajizin khafif lianna kalamahu maksubun bil anwar. Tanda orang yang diberi izin, masdarul izinnya, tempat timbul izinnya itu bisa dari guru pembimbingnya, syekh mursyidnya yang memberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, atau bisa pula izin langsung dari Allah melalui alamat-alamat tanda-tandanya. Nah, alamat orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaum sufi, bahwa adalah perkataan orang itu mafhuman, dipaham. Uraian orang itu dimengerti, diterima.
berbekas di hati para pendengarnya, sekalipun dia berkata-kata dengan perkataan yang singkat, ringan, sederhana, tetapi orang mengerti, orang paham, dan berbekas di hati mereka. Itu tanda bahwa yang menguraikan ilmu itu adalah al-ma'zun, orang yang diberi izin untuk menguraikannya. Nah, kenapa demikian bisa dipaham, bisa diterima, bisa berbekas di hati pendengarnya? Li'anna kalamahu maqsuun bil anwar, karena ungkapan orang tersebut, karena keterangan dari orang yang diberi izin itu maqsuun bil anwar, dibalut, diberi pakaian dengan pakaian cahaya-cahaya yang bisa masuk ke dalam hati para pendengarnya itu. Ahmad ya habibi, ya habibi, salam ala